جميعا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا تعلمون نعما يقينا ترون الجحيم ولا ترون يقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beginilah jalannya sholat tarawih yang digelar di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam Desa Manteman, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung super cepat, yaitu sekitar kurang dari 10 menit. Meski begitu, ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Blitar, Tulung Agung, dan Kediri selalu memenuhi areal masjid ini. Gerakan sholat tidak ada yang berubah, hanya saja gerakan dan bacaan sholat harus dipercepat mengikuti imam. Para jamaah sholat mengaku tidak ada yang aneh dari pelaksanaan sholat tarawih ini. Mereka telah terbiasa melakukan sholat qilat di masjid ini. Kita tidak merubah tradisi dan juga kita tidak melanggar syariat. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam. Tentu hal ini adalah sholat yang tidak benar, ya, dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan mazhab jumhur bahwasanya di antara rukun salat adalah tumakninah. Ya, barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja dalam salat, sengaja salatnya tidak sah. Apalagi tumakninah ada pada 4 rukun, ya. Dalam satu rakaat, ya. Ada pada ruku, ada pada 2 sujud, ada pada i'tidal, ada pada duduk di antara 2 sujud, ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumakninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun salat, ya. Pada banyak rukun salat. Oleh karena dalam satu hadis anna Hudzaifah ra'a rajulan la yutimur ruku'a was sujuda. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala, Hudzaifah bertanya, "Mundzu kam shallait?" Sudah berapa lama kau salat seperti ini? Qala, "Mundzu 40 sanah." Sudah 40 tahun saya salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallait?" Sungguhnya kau belum salat, kau tidak salat. Walau mutta ala ghairil fitrah. Seandainya kau meninggal di atas, bukan di atas fitrah. Kalau kau meninggal, kau bukan meninggal di atas fitrah, ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan tumakninah adalah dosa besar, ya. Karena menjadikan salat tidak sah, ya. Demikian juga Nabi menamakan orang yang salat dengan cepat-cepat seperti orang yang mencuri, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Orang yang paling buruk, manusia yang paling parah mencurinya adalah yang mencuri salatnya, Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana cara dia mencuri dari salatnya? Ya, dikatakan mencuri, ya. Qala la yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha,
dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kita tahu bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pencurian yang paling parah adalah pencurian dalam solat. Ya, maka ini adalah menunjukkan dosa besar. Ya, menunjukkan dosa besar. Maka seorang yang sengaja solat dengan cepat tanpa tumakninah, bukan saja solatnya tidak sah, ya, dia terjerumus dalam dosa besar, ya, dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud." Tidak sah salat seseorang sampai dia menegakkan, yaitu meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maka dia harus memang tumakninah. Kalau dia cepat-cepat sulit untuk meluruskan punggungnya, ya. Maka ini semua dalil bahwasanya tumakninah wajib dalam salat, ya. Jika tidak dilakukan, maka salat tersebut tidak sah. Dalam hadis yang lain, ya, Abu Abdillah Al-Asy'ari beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi." Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Tsumma jalasa fi ta'ifatin minhum fadakhala rajulun. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama sebagian sahabat, lalu ada seorang masuk. Faqama yusalli. Kemudian orang ini pun salat. Faja'ala yarka'u wa yankuru fi sujudihi. Kemudian dia pun rukuk dan sujud seperti mematuk cepat. Faqala Nabi SAW, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadza?" Lihatlah kalian orang ini. Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad. Siapa yang meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, cepat-cepat, sungguhnya dia meninggal bukan di atas agama Muhammad. Yankuru salatahu kama yankurul ghurabud dama. Sungguhnya dia mematuk dalam salatnya cepat seperti gagak yang mematuk darah, ya. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrata wa tamratain. Famadha tughniyani anhu. Sungguhnya perumpamaan orang yang ruku dan dia mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar dan dia tidak makan kecuali hanya sebutir korma atau 2 butir korma. Famadha tughniyani anhu. Bagaimana sebutir 2 butir korma tersebut bisa mencukupkannya? Ya, fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul lil aqabinan nar, jangan sampai ada tumit-tumit yang tidak terkena air. Celaka terkena api neraka kalau wudu tumit-tumit tidak terkena air. Atimur ruku' was sujud, dan sempurnakanlah ruku' dan sujud, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tumakninah, ya, seandainya masih bisa terjaga meskipun salat dilakukan dengan cepat, maka tidak jadi masalah, ya. Meskipun sunahnya seorang salat dengan tenang, ya. Tetapi kalau tumakninah tidak bisa didapatkan sebagaimana yang kita lihat video dalam 7 menit 23 rakaat atau rekor terbaru 6 menit 23 rakaat, maka itu orang melihat, mungkin banyak di antara orang yang melihat tertawa, jelas. Lihat salat begitu tertawa, ini salat seperti apa ini, ya? Kok seperti itu? Begitu apa namanya? Begitu cepat, mana tumakninahnya, mana perenungannya? Seakan-akan hanya sekedar melepaskan beban, ya, kemudian selesai, ya. Bahkan dijadikan hal yang dibangga-banggakan. Tentunya ini tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh imam mazhab. Terus ini ajaran dari mana seperti ini? Ya, menyelisihi mazhab Syafi'i. Dan tumakninah bukan masalah, jangan bilang yang penting hati kita tenang. Tumakninah bukan masalah hati, tumakninah adalah amalan zahir. Kelihatan bagaimana Rasulullah menilai zahir, lihat orang ini salatnya seperti gagak. Kalau ada yang meninggal seperti dia meninggal bukan di atas millah Muhammad, bukan meninggal di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu hal ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi ajaran mazhab al-Imam Syafi'i bahwasanya tumakninah adalah rukun dari salat. Kalau orang salat cepat seperti itu, maka rukuknya tidak sah, sujudnya tidak sah, tidalnya tidak sah, duduk di antara sujud juga tidak sah saking cepatnya. Apalagi tidak ada, saya belum tahu ada orang yang salat secepat itu di alam semesta ini, ya. Belum ada yang heboh sampai orang luar negeri aja heran, ini salat secepat ini. Saya enggak tahu apakah di Pakistan ada, di Bangladesh ada, Saudi jelas tidak ada. Apakah di Malaysia juga ada yang bisa memecahkan rekor ini, ya. Ini masalahnya kita bermadzhab Syafi'i, kemudian kita menyelisihi ajaran mazhab Imam Syafi'i.